everyone. Good morning. How are you today? I hope all of you stay good and healthy. Now we are going to our lesson. Let's prepare ourselves. Okay? Nah, dipersiapkan dirinya ya nak, walaupun masih pembelajaran dari rumah. Today we will continue our lesson. Okay, our topic today, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang kedua. Nah, di sini ada hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam, yaitu tumbuhan, ya nak. Kemudian tumbuhan dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, di sini manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen, iya kan? Nah, contoh bahan makanan, kita bisa makan buah dari tumbuhan ya nak. Kita bisa makan nasi juga dari padi. Nah, itu dari tumbuhan ya. Nah, selain untuk bahan makanan, tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen atau udara segar, udara yang sehat yang kita hirup, atau istilahnya adalah O2 ya nak. Jadi O2 ini berasal dari tumbuhan. Maka kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk makan nasi, buah, sayuran, itu berasal dari tumbuhan ya nak. Nah, namun kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban kita apa? Memanfaatkan tanaman dengan bijak. Misalnya, ya kita rawatlah tanaman itu supaya bisa kita manfaatkan. Kita siram tanamannya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian bijaklah menggunakannya. Misalnya makanan itu bisa diolah. Makanan dari tumbuhan itu bisa diolah. Misalnya singkong bisa diolah menjadi getuk, menjadi combro, menjadi keripik singkong ya nak. Jadi kita harus bijak untuk memanfaatkan tanaman. Jadi itu termasuk kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Di sini kita berhak menggunakan kertas untuk menulis. Nah, kertas ini berasal dari serat kayu ya nak. Serat kayu yang diolah menjadi bubur kertas atau pulp. Nah, sehingga bisa menghasilkan kertas seperti ini. Nah, kita berhak menggunakan kertas untuk menulis. Tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menghematnya. Menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Kalau kertas boros, maka pohon-pohon banyaklah yang ditebang. Nah, sementara kita membutuhkan pohon untuk penghasil oksigen. Maka mulai dari sekarang hematlah kertas. Ya, ini termasuk sikap yang tidak menghemat ini ya. Seperti ini menulisnya. Ya, terlalu besar-besar. Tapi ini mungkin masih belajar anak kelas 1 ini anak. Nah, kamu sudah bisa menghemat kertas. Jangan buang-buang kertas. Tulislah dengan rapi supaya hemat kertas ya nak. Nah, tulisannya juga sudah bisa dirapikan supaya lebih hemat kertas. Kalau tulisan tidak rapi maka akan boros kertas ya nak. Oke. Jadi hematlah penggunaan kertas. Berarti kita sudah secara tidak langsung sudah melestarikan tumbuhan atau pohon, menghemat pohon ya nak. Nah, pembulatan bilangan desimal. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah belajar membulatkan bilangan cacah ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Nah, untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal, caranya itu hampir sama pada pembulatan bilangan cacah ya nak. Nah, cara membulatkan bilangan desimal. Yang pertama, perhatikan nilai tempat yang lebih kecil.
Jadi kalau dia desimal persepuluhan, berarti persepuluhannya lah yang nilai terkecil ya nak. Nah, jika nilainya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Tapi kalau nilainya sama dengan atau lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sama ya nak, ada pembulatan bilangan cacah. Nah, contohnya di sini pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, perhatikan angka pada tempat persepuluhannya. Nah, contoh 4,7. Ini adalah nilai satuannya. Ini adalah nilai persepuluhannya ya nak. Oke, sekarang kita perhatikan 4 ini nilai satuan. 7 ini nilai persepuluhan. Kenapa? 4,7 satu angka dalam koma, maka dia persepuluhan. Jadi kalau dijadikan menjadi pecahan biasa, ini menjadi 47 per 10, maka ini persepuluhannya nak. Nah, angka pada nilai tempat persepuluhannya adalah angka 7. Maka angka 7 ini adalah lebih besar dari 5, maka kita bulatkanlah dia ke atas. Artinya 4 ini kita bulatkan menjadi, ya, kita tambahkan 1 ke sini, maka menjadi 4,7 dibulatkan menjadi 5. Jadi pembulatan ke atas dia nak, 4,7 menjadi 5. Sekali lagi perhatikan angka nilai persepuluhannya, dia lebih dari 5, maka bulatkan ke sini. 4,7 menjadi 5 ya nak, dibulatkan. Oke. Nah, contoh yang kedua, pembulatan bilangan desimal ke persepuluhan terdekat. Jadi kalau tadi pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat, sekarang kita membulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, sekarang perhatikan angka pada tempat perseratusannya. Nah, jadi angka perseratusan itu lebih kecil ya nak dibandingkan angka persepuluhannya. Oke, jadi jangan karena ini perseratusannya kamu anggap itu lebih besar. Tidak. Kalau di dalam desimal, angka persepuluhan itu lebih besar dibandingkan angka perseratusannya. Oke? Nah, sekarang misalnya di sini ada desimal perseratusan 3,74. Oke, 3 ini nilai satuan. 7 ini adalah nilai apa nak? Nilai persepuluhan ya. Sedangkan 4 ini adalah nilai perseratusan. Karena apa? Dia sudah 2 angka di belakang koma, maka ini adalah nilai perseratusan, ini nilai persepuluhan, dan ini nilai satuan. Nah, bagaimana kita membulatkan ini ke persepuluhan terdekat? Angka pada nilai tempat perseratusannya kita perhatikan. Ya, di sini ada 4 ya nak. Nilai perseratusannya 4. Nah, 4 itu lebih besar dari 5 ya? Oh, tidak ya nak. Jadi dia lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah. Jadi 3,74 ini dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7 ya nak. Kalau kita bulatkan ke nilai persepuluhan terdekat, maka ini menjadi 3,7 ya, dibulatkan ke bawah karena ini 4 ini kurang dari 5 ya. Nah, apakah kamu tahu kalau dibulatkan ini ke satuan terdekat menjadi berapa nak? 3,74. Jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4 ya nak, 3,74. Kita perhatikan dulu nilai persepuluhannya ya. Kalau ke satuan dia perhatikan nilai persepuluhan. Kalau ke persepuluhan terdekat perhatikan nilai perseratusannya. Oke, itu dia selanjutnya ya nak. Oke, jadi 3,74 ini dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Oke. Nah, sekarang kita ulang sekali lagi ya, nak. Ya, untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat perseratusannya. Ya. Karena apa? Setelah persepuluhan, ya, pasti perseratusan. Maka kita perhatikan perseratusannya. Contoh, sini tadi ada 3,74. 3 ini tadi apa? Nilai satuan. 7
7 ini adalah nilai apa nih nak? Kalau 3,74 maka angka 7 adalah nilai persepuluhan. Sedangkan 4 adalah nilai perseratusan. Oke. Nah, sekarang kita bulatkan. Perhatikan nilai perseratusannya 4. Berarti 4 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 3,74 ini dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Ya nak? Jadi kalau dibulatkan ke satuan terdekat, maka 3,74 ini menjadi berapa nak? Ya, perhatikanlah persepuluhannya. Dia lebih dari 5, maka ini menjadi 4 ya nak, kalau ke satuan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat, ya persepuluhan terdekat, maka 3,7. Oke. Nah, inilah materi kita hari ini. Semoga dimengerti. Kalau kurang mengerti, boleh diulang-ulang video kita ini ya nak. Oke, thank you for your attention. I hope all of you can follow the material ya. Bisa mengikuti materi pembelajaran kita hari ini dengan baik ya nak. Oke. Thank you. See you and bye-bye.